Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sulistia Febrianti dengan NIM 8606511539 dengan prodi S1 PGSD. Untuk tugas ketiga ini yaitu ciptakanlah sebuah karya seni sederhana dan silahkan pilih antara tari, musik, atau rupa. Berbeda dengan karya pada tugas 2 sebelumnya. Untuk anak usia sekolah dasar sesuai minat saudara dan unggahlah karya tersebut ke media sosial. Oke, untuk tugas yang ketiga ini saya akan memilih seni rupa, yaitu prakarya, dengan membuat kerajinan dari tali kur, bisa dibentuk menjadi bentuk kura-kura, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, uraikanlah konsep karya saudara dan manfaatnya untuk anak usia sekolah dasar. Hubungannya dengan anak sekolah dasar pastinya banyak sekali, yaitu anak sekolah dasar pasti akan merasa senang dan juga akan merasa karya mereka akan dihargai, bahwa mereka bisa. Karena dengan pembelajaran seperti ini atau dengan kegiatan seperti ini, tujuan saya menjadikan anak itu lebih aktif, lebih berkreatif, dan juga sering bertanya kepada gurunya. Tidak takut untuk bertanya, tidak takut untuk memulai hal-hal baru. Jadi sesuai dengan materi pokok modul kita, bahwa kita juga sebagai guru harus memiliki banyak metode cara gimana supaya anak itu lebih giat belajar, lebih semangat belajar, tidak mudah patah semangat, yaitu dengan cara adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini, yaitu adanya prakarya. Jadi anak-anak itu saya sediakan bahannya seperti tali kur seperti itu, jadi nanti anak-anak bisa memilih mau bentuk apa, mau seperti kura-kura ataupun yang lain, dan kita sebagai guru juga harus mengarahkan yang terbaik untuk anak seperti apa. Jadi kita akan bimbing mereka dengan cara hati-hati, dengan cara yang benar seperti apa. Jika ada yang salah, jangan kita langsung itu salah, jangan. Jadi kita bimbing gimana supaya anak itu mudah paham, anak itu bisa mudah bertanya dan juga bisa berani untuk memulai hal-hal baru. Dan untuk yang ketiga, buatlah sebuah rencana pembelajaran terpadu seni di kelas saudara, mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah dasar. Untuk perencanaannya, pastinya setiap guru sudah tahu bagaimana karakteristik dan juga suasana di kelas di SD. Jadi sebagai guru kita juga harus mengerti bagaimana anak-anak tersebut. Contohnya, tidak semua anak itu suka dengan keterampilan seperti menari ataupun menggambar dan juga seni prakarya seperti ini. Jadi bisa kita pilah-pilah atau bisa kita sediakan bahan-bahannya. Jadi kita memberikan kebebasan untuk anak, bagaimana supaya anak itu bisa memilih. Aku sukanya memilih yang ini, aku sukanya memilih yang itu, boleh. Jadi jangan kita kasih batasan ke anak-anak, kamu harus memilih ini ya, nggak usah. Jadi terserah anak-anak itu mau pilih apa, yang penting bahannya dari kita, bahan utamanya itu dari tali kur seperti itu. Dan saya akan adakan setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu setiap jam 9 atau pukul setelah istirahat kita adakan seni prakarya untuk anak-anak. Nanti bisa dari tali kur ataupun yang lain. Kalau untuk barang-barang bekas bisa dari botol bekas, bisa dibuat lampion ataupun wadah pensil dan yang lain sebagainya. Jadi terima kasih, itu pengertian dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga selamat menonton video tutorial tali kur untuk membuat gantungan kunci kura-kura. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah tutorial cara membuat gantungan tali kur dari kura-kura. Ini ada alat dan bahannya: 1 tali kur, 2 gunting, 3 ada jarum pentul, keempat ada
bangku dan kelima adalah sofa. Ini untuk tahap pertamanya yaitu pengukuran tali kur yang diukur dulu 65 cm sebanyak 6 kali ya teman-teman. Jadi nanti kita ukur 65 cm dulu sampai dengan 6 kali. Ini nanti untuk bagian depan kepala dan juga bagian kakinya ada 4. Dan ini setelah kita ukur 65 cm ada 6, kita ukur lagi 20 cm. 20 cm ada nanti 2 helai. Seperti yang di video ya teman-teman. Dan yang kecil atau yang 20 cm itu ditaruh tengah, itu ada 2 helai. Bisa kita pin dengan jarum pentul supaya nanti tidak lari kemana-mana, dan juga bisa kita taruh sofa. Setelah itu kita pangkal dengan sederhana atau dengan tali sederhana sebanyak 4 kepala. Contohnya seperti yang ada di video ya teman-teman. Bisa dilihat dulu. Ini contoh tali sederhananya, ada 4 kepala. Setelah itu untuk atasnya bisa direnggangkan supaya nanti bisa masuk untuk tali yang belakangnya, karena ada 4 sisi. Kita longgarkan dulu supaya yang tali yang panjang itu bisa masuk ke dalam lubang atasnya. Untuk pemasukan talinya memang sulit ya teman-teman, jadi harus membutuhkan bantuan seperti gunting ataupun peniti. Kalau sudah, kita tarik ke belakang dan nanti dijadikan satu. Kita tali juga, kita rapatkan supaya nanti tidak putus talinya, tidak hambar. Sudah jadi kepalanya teman-teman. Seperti ini ya untuk proses kepalanya, dan ini nanti untuk proses penganyamannya. Proses penganyamannya sama seperti tali dasarnya tadi. Jadi kita ambil 555 dulu dari bagian tengahnya, terus dari samping kanan dan juga kiri kita ambil satu-satu, kita tali 2 kali sampai habis ya teman-teman, seperti contohnya yang ada di video ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita pasti tahu alurnya seperti apa. Ini hasil jadinya teman-teman.